Sebenarnya Ambo termasuk penggemar Iwan Fals. Wah, Ya, itu ya. Iwan Fals ya. Dan boleh Iya. dulu bahkan termasuk kalau jenis musiknya itu mungkin genre rock. Rock. Oh, gitu. Bukan celana ya, tapi rock ya. Iya, rock. Saya teringat ketika saya mencoba makna kacamata Ustadz saya makna ini dengan kopiah hitam. Saya coba mana-mana ini mirip Hatta ini kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah. Hatta sosok pribadi yang bersahaja lah, kira-kira seperti itu. Hatta sosok yang bersahaja. Ya, kira-kira begitulah. Oh, pas benar nih penglihatan saya nggak keliru nih kayaknya. Kalau nggak salah Ustadz terkenal dulu itu orang yang lambat pakai gadget, pakai handphone yang tininit begitu. Sosok bersahaja. Oke, kita lanjutkan nih. Ya, kenapa pakai handphone yang tenten itu? Karena yang gadget belum bisa terbeli waktu itu. Kurang dana. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang saya Zulfa Biadi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan inovasi informasi dari orang-orang luar biasa yang kita hadirkan sebagai bintang tamu ke tempat kita sisi lain Aspen. Alhamdulillah kali ini kembali orang luar biasa itu datang. Nama beliau adalah Ibnu Aziz STP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Orang-orang bilang Ustadz Ibnu. Ya, masyarakat kenal dengan Ustadz Ibnu Aziz. Aziz atau Aziz, Pak? Nah, baik, ini adalah pertanyaan yang kesekian untuk hari ini. Untuk hari ini. Ya, Oh, gitu berkenaan ya. dengan siapa sesungguhnya Aziz itu. Ya. Oh. Jadi memang tidak sedikit orang yang membaca nama Ambo itu dengan panggilan Ibnu Aziz. Al-Aziz itu kan sebenarnya itu adalah salah satu Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah yang maha gagah perkasa. Gasan. Kalau kita bawakan ke hadis Nabi, kalau orang ingin memberi nama anak dengan salah satu Asmaul Husna, mestinya kan pakai pendahuluan. Ya. Misalnya Abdul Aziz, Iya. hamba Allah yang gagah perkasa. Yang gagah perkasa. Tetapi ternyata yang ini nih bukan Aziz tetapi Aziz. Aziz, oke. Tentu orang bertanya, what is the meaning of Aziz? Aziz. Nah, kalau kita bawakan lagi ke bahasa Arab, Aziz itu dari al-asas. Asas artinya pondasi Dasar. atau fondamen. Oke. Berarti kalau kita gabungkan dengan Ibnu Aziz, anak fondamen. Anak fundamental. Anak fundamental. Anak yang memiliki pondasi. Tapi kemungkinan benar juga. Ustaz. Sepertinya itulah doanya barangkali ya. Jadi gagahnya sudah lengket. Allah Akbar. Gagahnya sudah lengket, ya kan? Asisnya dapat. Jadi seorang anak yang mungkin maknanya bisa memiliki orang yang memiliki prinsip-prinsip mendasar. Masya Allah. Dan beliau ini memang ustadz yang paham dan mungkin mencintai bahasa Arab. Jadi nanti apapun bisa diterangkan pakai bahasa Arab. Ini kalau di ngaji ini satu hari satu malam ini belum habis-habis nih. Nah, Siap. karena luar biasa ya ustadz yang luar biasa. Karena kalau fundament itu yang kuat, ya kan, ibarat mata air. Begitu digali dia tidak akan habis. Ibaratnya sumur, makin digali makin jernih dan nambah lagi. Tapi pada kesempatan kali ini Ustadz, terima kasih. Siap. Sudah ada di sisi lain. Sisi lain apa yang kita ambil dari Ustadz Aziz Ibnu Aziz ini? Aduh, Pak Ibnu anak keberapa sih Pak Ibnu?
Anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara Kami ya. 2 pasang. Ah, ah. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, itu dia 2 laki-laki, 2 perempuan. Ustadz yang anak 3. ketiga ya. Yang keempat di mana sekarang, Ustadz? Alhamdulillah di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Di Kampuang lah. Dan beliau ini adalah salah satu founder dari yang kita kenal dengan di Bukit Tinggi ini. Alhamdulillah luar biasa banyak menghasilkan penghafal Quran, cahaya di atas cahaya. Makanya kalau kita lihat wajahnya bercahaya. Amin ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Sudah berapa cahaya di atas cahaya menghasilkan santri yang hafiz Quran? Yang sudah hafiz itu dari sejak 2017 ya sekitar hampir 60 lah. 60 ya. 60, tapi yang mungkin itu kita baru 4 4 ya. yang mungkin. Tapi selebihnya itu biasanya programnya menghafal, kemudian tercapai target 30. Habis itu selesai, misalnya pulang kampung lagi atau melanjutkan kemana gitu kan. Nah, tapi sekarang ada yang mungkin itu 4 orang. 4 orang ya. Itu semua rata-rata ya usia-usia SMA atau usia prakuliah lah. Itu sih mereka. Ya luar biasa nih. Alhamdulillah. Kalau masuk surga nanti ikutkan kami Ustaz. Insyaallah, karena hafiz Quran itu kan kata Rasulullah diberikan kuota ya. Kuota Untuk bisa mengajak orang-orang di sekelilingnya 70 ya Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti Ustaz Zul salah satu yang Satu terpanggil. tiket aja juga. Amin ya Allah. Kemudian kamu pribadi dan Kak Ici juga semuanya. Iya. Itu baru dari 1 orang. Udah 3 ya, 3. Sahabat mau booking yang lain. Baru dari 1 orang Iya, hafiz. 1 orang ya. Ini udah 4 nih. 4 tiket 4 kali 70. Aduh luar biasa yang mungkin ya. Kalau yang sudah hafal aja sudah hampir 60. Sudah hafal 60 ya. Memang kalau sisi beliau ini banyak sisi lainnya. Karena memang penggerak kebaikan di tengah umat. Dan kalau di Bukit Tinggi udah berapa lama sih Ustaz? Yang yayasan yang cahita saya. Kalau Ustadz di Bukit Tinggi nih. Alhamdulillah dari tahun dari tahun 1989. 89 ya. Tepatnya waktu itu baru tamat SMP. SMP di Bandung. Tamat SMP 89, pulang kampung ke Baligurah, Kampiangke. SMA di SMA Lambah, SMA Kampiangke. 89. Iya. 92 alhamdulillah nyambung di UNAN. UNAN ya. Jadi tamatan UNAN Ustaz. STP itu Sarjana Terapan Pertanian. Teknologi pertanian. Oh, teknologi. Teknologi itu di bagian apanya Ustaz? Memang teknologi pertanian gitu Ustaz ya. Kalau dulu tugas akhir Rambo itu mengampo Gambia. Menggampo Gambia. Tugas akhirnya. Di daerah 50 kota. Iya. Menggampo kok mengaku Ustaz. Mengampo itu mempres. Oh. Jadi membuat Gambia itu. Gambia dari daunnya. Dipengan dulu Ustaz. Ya, itu kan ada prosesnya tuh. Daunnya, jeranting itu dipetik, kemudian didiamkan dulu agak beberapa jam atau beberapa malam kan. Nah, kemudian besoknya diabuhi di kancah yang gadang. Nah, sudah lunak kok ditiriskan, kemudian itu dipresnya. Oh gitu. Nah, keluarlah Sari-sarinya ya Ustaz ya. Itu yang jadi pasta nanti. Astaga ya Allah. Ustadz Ibnu, luar biasa nih. Saya ingin tahu Ustadz selain kalau bersama penghafal Quran banyak, kemudian kalau bahasa Arab yes, kalau pengajian oke, gitu ya. Tapi ingin saya tahu nih Ustadz apa hobi Ustadz yang orang tidak tahu? Pertanyaan ini, kalau lagu, apakah Ustadz benar-benar tidak ingin dengar lagu sama sekali, atau ada lagu yang sebenarnya Ustadz ini personal ya Ustadz ya? Lagu apa yang paling sebenarnya agak mendekati pendengaran Ustaz? Jadi Ambo itu pernah muda dulu kan? Iya pernah muda. Kini Ustaz masih muda. Pernah muda, pernah mengalami masa-masa ABG. ABG, oke. Oh iya benar ya. Oke. Gimana cuy ABG jenis Ustaz? Oke. Memang dulu kan seusia remaja itu mulai bagaimanapun kan miliunya, lingkungannya itu biasanya saling mempengaruhi. Mempengaruhi, oke. Mak dia makin kencang, ada mah rasa-rasanya yang
Rami yang banyak kasih tua biasanya dulu. Termasuklah dalam hal permusikan. Permusikan, oke. Sebenarnya Ambo termasuk penggemar Iwan Fals. Wah, Ya, itu ya. Iwan Fals ya. Dan dulu bahkan termasuk kalau jenis musiknya itu mungkin genre rock. Rock. Oh, gitu. Bukan celana ya, tapi rock ya. Iya, rock. Nah, gitu ya. Oke. Masuk genre itu. Gitu, Ustaz. Nah, memang waktu berjalan ya kita juga ternyata setelah kita tamat SMA kemudian Itu kita masuk SMA politik, ya, saya masa ABG cerita tadi ya. Itu masih ada ingat judulnya kok, Ustaz? Ya termasuklah salah satu judul lagu Iwan Fals yang Amo suku tuh namanya belum ada judul. Belum ada judul. Iya. Memang ada judul gitu. Memang judul itu belum ada judul. Aduh, ketahuan kita nggak masuk musik. Itu salah satunya. Oh, belum ada judul ya. Belum ada judul. Nanti kita kasih judul gitu kan. Oke. Boleh kita putar sini nanti. Kalau tahu tadi kita Ustaz suka janji Iwan Fals, kita cari musiknya sebelum kita tampil nih. Aduh, keren. Oke. Tapi Ustaz memang kelihatannya tenang kayak air, damai kayak gitu ya. Ustaz, jadi orang agak segan. Ustaz suka melucu nggak? Kalau lucu Ustaz suka. Kalau lihat di beberapa tampilan tuh Ustaz lucu loh. Lucu itu mungkin bawaan lahir. Bisa jadi ya. Bawaan lahir. Tetapi biasanya mungkin pandai-pandai gitu menempatkan. Nah, itu dia. Ustaz, Kapan, di mana, dengan siapa gitu. Ustaz bisa masuk kepada semua lini. Ini keren nih. Jadi ada Ustaz atau kebanyakan ya itu masuknya mungkin bagian orang tertentu. Tapi Ustadz Ibnu ini hampir bisa masuk kepada semua lini ya. Dan apalagi untuk Bukit Tinggi, hello-nya itu Assalamualaikum. Gitu. Itunya senyumnya itu yang dahsyat ini. Kemana-mana gitu ya, kemana-mana bilang itu ini rasanya. Ini senyumnya itu Assalamualaikum. Itu Ustadz kayak itu tuh yang keren itu. Dari dulu gitu. Itu memang bawaan, artinya semenjak kuliah memang kayak begitu atau gimana sih Ustadz? Jadi barangkali lebih kepada apa ya? Mungkin proses pembentukan karakter barangkali ya. Karena kita juga di lapangan dalam kehidupan sehari-hari kan nampak ini. Bagaimana karakternya yang seperti ini. Seperti ini. Ya, akhirnya kita memilih kira-kira ini yang sesuai dengan bawaan kita, sesuai dengan kondisi kita. Karena kan karakter ini sebenarnya bisa dibentuk ya. Iya, betul. Oh iya. Kalau tadi misalnya Pak Zul menyampaikan bahwa Ibnu Aziz itu suka senyum. Ya alhamdulillah suka senyum. Dan bahkan menurut penelitian yang belum dipublish nih. Jadi, iya. Juga belum tentu valid penelitian ini. Oh iya betul. Dari 4 orang yang bertemu dengan Ustadz Ibnu Aziz, kemudian Ibnu Aziz senyum kepada 4 orang ini. Orang-orang tuh ya. 3 diantaranya kelepak-kelepak. Nah, itu dia. Iya benar. Ya, jadi hanya satu yang tidak kelepak-kelepak. Kenapa yang satu itu? Ya, karena itu sudah orang rumah. Itu. Aduh, iya. Karena itu dia sudah yakin bahwa itu dia yang memiliki. Masalahnya itu kelepak gitu. Aduh. Iya. Itu kan kita bilang ada sisi lain. Ibnu Aziz itu ternyata suka lucu gitu ya. Lucunya lucu kreatif sih Pak. Kalau kita lihat Ustadz, orang nggak kelihatan bahwa Ustadz kayaknya serius, tapi lucu gitu kan. Nah, di belakang dia bisa juga ketawa kan. Mungkin itu yang bisa membuat mudah dikenang di hati kayaknya. Masya Allah, tabarakallah ya Ustadz. Kalau hobi apa sih Ustadz? Hobi ini barangkali ini masalah di hobi kok. Hobi itu tidak ada yang dipatenkan. Oh, tidak ada yang dipatenkan ya. Dipermanenkan ya. Artinya banyak tapi mungkin ya kuliah saja. Ya seperti olahraga ya.
olahraga itu relatif senang lah. Tapi kalau membaca hobi masuk bagian nggak Ustaz? Membaca. Nah malah yang mungkin ini termasuk juga hobi yang orang lain tidak banyak tahu. Apa tuh? Tuh. Nah hobi yang orang lain tidak banyak tahu itu yang namanya Ibnu Aziz itu ternyata hobinya membeli buku. Hobinya membeli buku. Bukan membaca buku. Itu dia. Iya. Hobinya membeli buku. Bukan membaca. Ya, karena kan membacanya itu secara diam dan pelan-pelan menghayati ya kan. Benar nih sang pembaca nih. Kira-kira seperti itu. Kalau buku favorit apa sih Ustaz? Buku favorit apa ya? Jadi pernah zaman-zaman kuliah dulu pernah membaca buku tapi mungkin ini buku ini kalau sekarang mungkin juga susah mencarinya ya. Susah mencarinya. Atau barangkali butuh pendekatan lah untuk bisa memahami buku ini. Kan waktu itu kan lagi semangatnya kita mengkaji, mempelajari ilmu tentang Islam, kemudian tentang dakwah kan. Ya ada satu buku yang sangat menarik waktu itu, judulnya kira-kira seperti ini: Aktivis Harokah Dambaan Umat. Atau mungkin kalau disederhanakan aktivis dakwah dambaan umat. Nah kira-kira seperti itulah. Aktivis dakwah dambaan umat ya. Itu termasuk buku yang favorit. Cukup menggugah lah waktu itu. Artinya itu salah satu buku inspirasi membuat pergerakan jiwa ini Ustaz ya. Betul. Jadi di situ kan dituliskan kira-kira apa sih karakteristik pendakwah itu yang dia dicintai umat itu kan. Oke, Ustaz. Di antaranya apa tuh Ustaz? Sederhananya setiap pendai itu atau pendakwah itu sebenarnya harus memulai dari ya karakteristik pribadinya juga. Ya katakanlah pemahaman keislamannya yang luas, dalam. Dan kemudian akidahnya yang mantap, dan yang tidak kalah penting juga akhlaknya yang baik. Karena akhlak yang baik itu kan ibaratnya bunga itu. Kan ada nasidnya tuh. Nasid umam tuh. Gimana bunyinya Ustaz? Coba dikit disebut. Akhlak ialah bunga diri. Indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Nah itu kira-kira. Jadi itu ujungnya tuh. Jadi ujung dakwah kita itu bagaimana orang lain bisa jatuh hati. Jatuh hati terhadap Islam. Gitu ya. Jadi simpatik dulu orang gitu. Oh ini benar. Jadi memang menginspirasi banget nih. Lihat Pak Ibnu kayak gini ya kan. Gitu. Tapi ada yang menarik. Saya dapat berita ini. Pak Ibnu itu kan duduk di dewan ya. Ada dapat berita dari teman-teman nih yang tidak pernah disebutkan. Pak Ibnu itu kalau dalam rapat orangnya tajam. Saya ingin konfirmasi. Ini benar atau tidak nih? Jadi ini ada pribadi unik. Awalnya angguk-angguk kayak ini, tapi kalau sudah di depan mic, ini kalau di depan mic karena kita wawancarai ya. Tapi kalau sudah mengasih pandangan, apakah faktor kacamata hitam itu? Jadi kalau misalnya ada yang menyebutkan Pak Ibnu atau Abi Ibnu itu tadi Pak setajam silet. Setajam silet. Itu boleh jadi dari sisi atau sudut pandang mana lah mereka melihat ya. Kayaknya tajam itu maksudnya tangkas ya. Jadi bukan tajam artinya tangkas di luar prediksi kayak lemah lembut, dari bicara lemah lembut, tapi kalau sudah mengasih materi itu katanya dahsyat. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih kepada yang mengamati. Jadi prinsipnya sederhana saja. Apa itu Ustaz? Kuncinya di mana-mana. Kuncinya kita itu mesti berbicara dengan fakta dan data. Itu saja salah satu kuncinya. Kita mesti berbicara dengan fakta dan data. Dan kemudian kita perkuat juga dengan regulasi apa yang berlaku untuk topik itu. Nah itu.
Iya. Kalau sudah dapat itu ada faktanya, ada Ada datanya, fakta, data, oke. kemudian ada regulasi. Regulasi ya. Itu sudah tambah kuat tuh. Oh, gitu ya. Jadi di sanalah kita bisa berargumen. Oh. Saya jadi paham karena nama beliau bukan Aziz, tapi sudah Aziz. Masa. Harus ada dasarnya. Nah, itu dia. Fondasi bicaranya Betul. apa? Pas. Pas. It's alright. Alright. Betul. Waduh, ini. Oh, itu yang menjadikan dasar untuk berbicara. Iya, betul. Karena kan khawatir kalau kita, apalagi misalnya kita diamanai sebagai pejabat publik ya. Kalau bicara tanpa data, tanpa fakta, tanpa landasan hukum yang tepat, yang benar, khawatir kita dicap asbun. Oh, itu kata kuncinya ya. Oh, iya. Jadi istilahnya asal bunyi saja. Kalau asal bunyi nanti ya khawatirnya juga malah tidak enak lah ya. Asal berbunyi saja. Iya. Ada berbagai dasar seperti itu. Tentu image orang juga itu terhadap kitanya. Dan bahkan terhadap lembaganya juga nanti akan kurang baik lah. Oke. Kalau begitu, sudut apa yang Pak Ibnu pandang di Bukit Tinggi hari ini dengan masa datang? Mungkin kalau di Dewan ada pembentukan undang-undang ya, di undang-undang. Nah, kalau sudut Bukit Tinggi seperti apa dalam sisi kita coba belajar dari sisi data dulu. Data Bukit Tinggi dalam sisi apa ya? Data dan fakta yang berkembang tentang banyaknya ancaman terhadap Bukit Tinggi dari sisi degradasi moral. Nah, karena Ustadz nih, apa yang mesti kita lakukan ini? Betul. Karena kan kemarin Buka Polresta kan kota kita ini kota perlintasan. Betul. Jadi data saya dari Buka Polresta. Iya, betul. Apa kira-kira? Sepakat. Jadi Bukit Tinggi itu kan memang kota perlintasan. Kalau kita lihat di peta Pulau Sumatera itu, sepertinya Bukit Tinggi ini memang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Oh iya ya. Kalau kita lihat mulai dari Aceh sampai ke Lampung ya, itu kira-kira tengahnya itu Bukit Tinggi ya. Ya, Sumatera Barat Bukit Tinggi kira-kira. Nah, tentu menjadi sangat penting bagi sebuah kota seperti Bukit Tinggi ini yang tadi disebutkan kota perlintasan itu. Kan yang melintas itu banyak ya, banyak. Ya katakanlah kita sebut saja, yang melintas itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang buruk, betul. Jadi kita ya secara kota ya, bagaimana menata kota ini sebagai kota perlintasan, kita itu mesti menyiapkan semacam tameng. Yes. Jadi ibaratnya orang mau bermain pedang ya, head to head ya. Kalau dulu ya zaman Romawi sana atau zaman Rasulullah dan para sahabat kan, kalau orang bertanding pedang itu di tangan kanan ada pedang, di tangan kiri pakai perisai. Oh iya, betul, perisai ya. Nah, demikian juga dengan sebuah kota. Iya. Kota kita ini mesti juga menyiapkan perisai. Kota mesti menyiapkan perisai. Kenapa? Karena kota ini kota perlintasan. Kalau yang melintas itu yang baik, ya, dia akan lewat. Oke. Nah, tetapi kalau dia yang tidak baik, maka di situ bagusnya tameng. Oh iya. Nah, gitu seperti itu ya. Ini penangkisnya. Ya, penangkis. Apa yang kita maksudkan dengan tameng? Ya. Nah, yang tameng yang kita maksudkan, tentu kita di kota ini perlu regulasi, perlu aturan. Iya. Yang akan menjadi tameng bagi kehidupan masyarakat warga yang ada di kota ini. Katakanlah misalnya, bagaimana mengantisipasi maraknya penyakit masyarakat. Iya. Dulu di tahun 2000 ada Perda nomor 9 tahun 2000 tentang penanggulangan dan pencegahan penyakit masyarakat. Oke. Itu perdanya inisiatif dari DPRD periode itu ya. 2000 berapa, Sat? Perda nomor 9 tahun 2000, inisiatif dari DPRD periode 99-2004. Nah, kira-kira ini sebentuk tameng nih. Tameng. Apa diantaranya perdanya itu, Sat? Ya, salah satunya bagaimana dengan perda ini mencegah timbulnya berbagai macam penyakit masyarakat. Sebut saja apa nama penyakit masyarakatnya. Iya.
Ini coba diantisipasi. Oh, ini perdanya ya. Ya, tetapi kalau misalnya dia sudah terjadi, maka ada penanggulangan, kira seperti itu. Kalau sebelum terjadi pencegahan nih. Iya. Kalau sudah terjadi penanggulangan. Nah, kemudian perda ini di waktu yang berjalan diintegrasikan dengan perda ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ada perda Trantibum. Perda Trantibum. Kenapa diintegrasikan? Karena dulu sekira-kira tahun 2015 itu ada himbauan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa di daerah-daerah itu diminta atau disarankan tidak membuat regulasi yang berbau-bau sara. Oh gitu. Nah, kira-kira Iya. Memang ketika itu ada sekitar 3.000 peraturan di Indonesia itu. 3.000 peraturan di Indonesia. Termasuk ada perda provinsi, perda kabupaten kota, mungkin ke bawahnya ada perda nagari kalau kita ya. Iya. Itu yang dicabut. Kenapa? Karena berbau syara ya. Kementerian Dalam Negeri ya mengindikasikan itu berbau syara katanya ya, katanya. Tapi ya alhamdulillah untuk Bukit Tinggi sendiri ya, kita cepat merespon. Nah, tetap saja konten dari Perda nomor 9 tahun 2000 itu kontennya tanpa dikurangi itu kita masukkan ke dalam Perda ketentraman dan ketertiban umum. Oh, ke sana perginya ya. Tetap ada. Itu kira-kira. Waduh, luar biasa nih. Ya. Berarti Ustadz, perda yang dibuat itu memang artinya di saat Ustadz di beberapa tahun di situ sudah alhamdulillah diperjuangkan luar biasa ya Ustadz ya. Tapi kalau melihat dari ke depan kira-kira ancaman dan peluang apa mungkin di Bukit Tinggi yang harus gerak nih yang kita lakukan misalnya? Ya, secara global kita juga sebenarnya kan tidak bisa menutup mata dari kemajuan teknologi komunikasi nih. Iya. Teknologi IT. Nah, kalau kata orang-orang bijak kan siapa yang tidak menguasai teknologi, pasti dia akan dikuasai orang yang menguasai teknologi kan. Nah, namun sekarang kan yang kita lihat itu kemajuan teknologi yang menyuguhkan banyak kemudahan nih, termasuk di dalamnya ada unsur hiburan dan lain-lain. Iya. Sepertinya ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan apa yang semestinya kita perbuat dengan yang tidak semestinya kita perbuat. Karena kan kalau sudah kita pegang perangkat IT ini kan sebenarnya ya antara saya dengan dia gitu kan. Ya begitu dekat kan. Tidak ada jembatan, tidak ada jarak ya sebenarnya. Nah, maka di sini berlaku hukum sosial ya yang disebut the man behind the gun. The man behind the gun. Jadi behind the gun, senjata di tangan. Ya tergantung kitanya yang mau menggunakan. Kalau ibaratnya ini senjata, kita mau menggunakan itu apa gitu? Apakah untuk menembak diri sendiri? Atau untuk menembak musuh lah kira-kira seperti itu. Betul. Nah, sekarang fenomenanya mungkin tidak sedikit orang yang menggunakan media ini, IT ini ya secara perlahan dia membunuh dirinya sendiri. Iya. Ya katakanlah ada yang judi online, ada yang penyelewengan seksual, LGBT dan sebagainya, ada narkoba dan lain-lain. Itu sebenarnya tiangnya di orang yang pegang gadget ini sebenarnya. Gadget ya. Tiangnya. Ya tapi kan ini kan tidak bisa ini kan Ustaz. Jadi sebenarnya ini kan memang zamannya sekarang yang tidak bisa hilang orang-orang itu kan. Betul. Betul. Saya sepakat bahwa memang sekarang zamannya lagi zaman ini. Zaman gadget lah kan. Gadget betul. Nah, tetapi juga kita melihat ada sisi positif yang juga tidak bisa kita boleh pungkiri sebenarnya. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ternyata banyak juga orang yang berhasil dengan gadget ini kan. Iya. Bahkan menghasilkan pundi-pundi kan. Iya betul. Berarti kan ya ada sisi negatif dan positif. Kembali kepada
Hmm. si orangnya tadi. Iya, iya, iya. Kalau orang yang mau, orang yang mampu, dia bisa, ya bisa. Ternyata dia bisa menggunakan piranti gadget ini untuk mendatangkan hal-hal yang positif untuk dirinya. Hmm. Nah, di sini barangkali perlu, menurut hemat kami pribadi, perlu adanya yang pertama ya, apa namanya, semacam stadium general bang ya, kuliah umum lah ya. Kuliah umum ya. Ya, kuliah umum ini menyampaikan kepada halayak siapapun nih, baik yang muda, baik yang tua. Iya. Kira-kira pesannya apa? Kira-kira pesannya bagaimana cara bijak menggunakan gadget ini? Oh iya, iya. Apa? Bijak menggunakan gadget, bijak agar tak dibajak. Nah, ya, betul. Gadget. Betul. Iya, iya, iya. Jadi stadium general itu bisa jadinya di rumah. Orang tua kepada anak. Iya. Bisa jadi di sekolah guru kepada anak. Di masyarakat bisa jadi nenek mama kepada kemanakan. Iya. Dan sampai ke bahkan di tingkat nasional ya, pemerintah juga bisa kepada rakyatnya. Nah, itu mungkin ya di antara caranya kan. Tapi menurut Ustadz dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan pengaruh yang begitu dahsyat? Ini kita bawa ke anak muda nih, karena ini sebentar lagi kan kita 17 Agustus yang dimana adalah anak-anak generasi yang akan melanjutkan kemerdekaan ini. Apakah gadget ini mengurangi jiwa patriotisme dari generasi muda kita? Apakah menurunkan semangat juang, semangat rasa memiliki kebangsaan, negeri dan adat? Menurut pandangan Ustaz seperti apa nih? Nah, jadi ini barangkali sudah menjadi rahasia umum ya, umum. Kan tidak sedikit orang membandingkan ya, orang sekarang membandingkan. Iya. Oh, di zaman kami dulu Mediko. Iya. Ternyata di zaman kini lain loh gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin yang berbeda jelas, yang berbeda itu sisi masanya itu jelas berbeda. Masa berbeda pasti. Kemudian pelakunya, orang-orangnya jelas berbeda. Dan kemajuan teknologinya juga berbeda. Nah, cuma mungkin yang tetap mestinya harus sama itu semangatnya, motivasinya. Semangatnya harus sama ya. Ya bolehlah zaman bertukar, generasi berubah kan. Waktu terus bergulir berjalan kan. Ya, sebenarnya nilai-nilai juang, nilai-nilai kepahlawanan, kemerdekaan 45 itu kan sebenarnya nilai-nilainya ada itu. Iya. Nah, itu bisa diwariskan sebenarnya. Value-nya itu ya, Ustaz ya. Value-nya itu bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Beda orang yang berbeda, zamannya bertukar. Iya. Mungkin teknologinya juga lebih canggih. Tetapi kalau jiwa itu ditanamkan, bahkan diwariskan, kemudian itu akan tetap tertanam. Softwarenya mesti software asli nih ya. Original software. Betul. Kemerdekaan Republik Indonesia dengan darah dan perjuangan yang di ini ya Ustaz ya, oleh anak kita. Dan sebenarnya kalau kita bawakan ke yang positifnya, anak-anak mestinya dibuat aturan yang memang menggunakan ini untuk membangun jiwa kepatriotisme ini kayak Ustaz. Sepakat. Masya Allah, luar biasa nih ya. Karena kayak gini terbayang Ustaz, kalau seandainya kita ngeluh terus nih, ngeluh terus, ya zaman memang begini, apalagi lebih canggih dari ini. Tapi menanti mungkin kalau seandainya ini terbayang bagi kami orang-orang ini ya Ustaz ya, orang lapangan nih, ibu-ibu di rumah yang sederhana itu kan, itu kadang-kadang HP ini kan kemarin wajib di saat COVID ya. Bisa nggak aturan ini dibuat lagi bahwa untuk di sekolah nih, misalnya sekolah itu kalau sekarang nggak butuh aman, memang kapan perlu tuh dilarang, kecuali ada momennya. Karena kalau tidak ada aturan balik, ini sudah jadi biasa. Apalagi juga orang-orang biasa nanti juga menganggap kepada ibunya, ya ini orang pakai ini semua. Gitu. Betul. Gimana kira-kira Ustaz? Itu sangat bisa. Wah, alhamdulillah. Tergantung dari will kemauan si pengambil kebijakan. Itu dia. Nah, karena ya mohon maaf ya, kalau misalnya sekarang katakanlah didengung-dengungkan era digitalisasi, era gadget kan,
Memang nih, mohon maaf nih, kalau kita ambil ke sisi ekonomi, Ekonomi, ini jatuhnya bisnis. bisnis betul. Bisnis. Hmm. Tentu ada produsen, ada konsumen. Iya 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 iya. Iya. Produsennya memang sudah ada. Terus ada. Nah, konsumennya sudah ada. Nah, Oke Ustadz, banyak hal yang memang sisi kita lihat di samping anak muda kita lihat, kita juga melihat tentang apa ya? Saya jadi teringat tentang keumatan nih. Saya jadi teringat ketika saya mencoba makna kacamata Ustadz, saya makna ini dengan kopiah hitam. Saya coba mana-mana nih mirip Hatta ini kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah. Anak mudanya dapat, ya kan? Anak mudanya dapat, kacamatanya dapat, ya mereng-mereng kopiahnya pun mirip Hatta ini. Ekonomi kerakyatan ya. Aduh, iya. Cuma memang ya, sepertinya kacamata dan raut wajah dan semangat mirip Hatta. Amin. Kalau soal ganteng, saya harus jujur menjawab, memang Ustadz ganteng. La haula wala quwwata Banding ini ya rasanya. Tapi ngomong-ngomong nih Ustaz, tentang Hatta, semangat Hatta ini kita di sebentar lagi memang era kita untuk menuju semangat kemerdekaan ini Ustaz. Nah, sosok-sosok Hatta ini nilai apa yang bisa kita tarik untuk kita hubungkan dengan apa nih Ustaz, semangat juang kita ini? Jadi pernah Ambo membuat satu tulisan artikel tentang Hatta. Ya judulnya kira-kira Hatta sosok pribadi yang bersahaja lah, kira-kira seperti itu. Hatta sosok yang bersahaja. Ya, kira-kira begitulah. Oh, pas benar nih, penglihatan saya nggak keliru nih kayaknya. Kalau nggak salah Ustadz terkenal dulu itu orang yang lambat pakai gadget, pakai handphone yang tininik begitu. Sosok bersahaja. Oke, kita lanjutkan nih. Ya, kenapa pakai handphone yang tenten itu? Karena yang gadget belum bisa terbeli waktu itu. Kurang dana. Itu sosok yang bersahajanya. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya ke depan perlu diberdayakan ya, itu lagi sosok tenenot nih untuk banyak orang. Oke, kita masuk kepada pernah menulis. Oke, Ustaz. Jadi kan ada satu lagu ciptaan Iwan Fals juga nih. Iwan Fals nih, wah penggemar berat apa sih Ustaz? Ya benar. Judulnya Hatta. Saya belum percaya kalau Ustaz belum bisa menyanyikan beberapanya nih. Judulnya Hatta. Hatta, oke. Apa nih? Nah, jadi kira-kira dalam lagu itu Iwan Fals ingin menceritakan kepada kita kekaguman dia terhadap sosok Hatta ini. Sosok Hatta. Iya. Nah, salah satunya dia ada pribadi yang bersahaja. Nah, kalau kita pernah membaca tulisan tentang beliau ya, memoir beliau atau biografi dan sebagainya, kan banyak cerita tuh tentang keseharian beliau nih. Iya. Misalnya katanya kan dalam sebuah buku disebutkan atau diceritakan, beliau itu sebagai wakil presiden ya, itu orang nomor 2 RI 2. Iya, RI 2 nih. Punya cita-cita pada waktu itu tahun berapa lah ya, ingin membeli sepatu mereknya Belly. Oh, Belly ya, sepatu Belly ya. Jadi ada iklan sepatunya itu di surat kabar ketika itu. Dia gunting potong iklannya, kemudian dia masukkan ke dalam dompetnya karena dia ingin betul membeli sepatu itu. Itu dia di saat dia sekolah atau gimana? Menjabat. Oh, waktu dia menjabat. Oke. Namun apa daya, ternyata sampai di akhir hayatnya sepatu Belly itu tidak terbeli. Yang ada hanya tinggal itu adalah potongan iklan sepatu itu yang ada di dompetnya. Ya. Wow. Jadi sebagai seorang negarawan, apalagi posisinya RI 2, kan kalau sederhananya mungkin kita melihat orang nomor 2 di Indonesia tuh ya. Ya why not, kenapa tidak gitu dia. Tapi ternyata ya begitulah sosok beliau. Mungkin banyak pertimbangan bagi dirinya, atau bisa jadi memang benar-benar tidak punya ya untuk pembeli itu. Nah, atau misalnya apalagi ya cerita tentang beliau ini
diceritakan juga pernah menunggak rekening listrik di rumahnya. Hatta. Ya, setelah dia menjabat setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden ya. Tidak bisa ya. Artinya tidak ada persiapan tujuh langkah atau 7 turunan ya. Berarti kan kalau kita perhatikan sebagai orang yang katakanlah apa ya, sosok yang fenomenal ya, sosok yang memang di tanah air itu dia menjadi orang nomor 2. Ternyata ketika diamanahi sebagai amanah pemimpin, mohon maaf ya, yang dikejarnya bukan harta, Iya. bukan tahta, bukan pangkat ataupun jabatan. Terbukti ya, ternyata setelah beliau menjabat ya, beliau hidup dalam kesederhanaan, dalam kebersahajaan, kira-kira seperti itu. Kebersahajaan. Nah sekarang mungkin ini autokritik untuk kita, termasuk untuk pribadi dan orang diamanahkan pada amanah jabatan publik ya. Kalaulah kita bisa bercermin dari apa yang ditampilkan oleh Bung Hatta seperti tadi ya, atau kita bisa mempelajari kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Haji Agus Salim. Apa kata beliau? Memimpin itu adalah menderita. Memimpin itu menderita, bukan menumpuk harta. Oh iya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Iya. Artinya siapapun yang nanti diamanahi jabatan ya katakan pimpinan ya. Iya. Apakah di negara ini, mungkin di provinsi ini, di kota ini, atau memimpin dalam bentuk yang lain. Ya jangan pernah bercita-cita bahwa kepemimpinan itu akan membuat dirinya bersenang-senang. Iya. Happy lah gitu ya. Iya. Ketawa-ketiwi mungkin kan, bahagia. Tetapi yakinlah kalau kata Haji Agus Salim, ya siap-siap justru memimpin itu untuk menderita. Kenapa? Karena yang sedang digubaloi itu adalah penderitaan rakyat. Itu dia kira seperti itu ya. Untuk kesah rakyat. Iya. Masalah-masalah rakyat itu kan. Ya kalau kita kalkulasi mungkin dari sekian banyak penduduk kota ini ya, misalnya berapa nih, 130.000. Kalau kita hitung satu persatu sebenarnya ya yang kebanyakan itu warga atau penduduk yang punya masalah sebenarnya. Nah di sana pentingnya kehadiran kepemimpinan yang dia bisa menggeboloi permasalahan, mengayomi. Nah makanya masalah warga, masalah rakyat, masalah masyarakat tadi karena diayomi, karena digobaloinya, sehingga ya menjadi masalah dirinya. Maka kalaupun menderita ya itulah pemimpin. Itu kata Haji Agus Salim. Bukan untuk menumpuk harta. Ya kalau sudah menderita ya kapan lagi kita bisa punya waktu yang luang, punya waktu yang bebas untuk mengumpulkan harta. Artinya kalau kita lihat dari kata Agus Salim tadi, siap-siap mendengarkan tangis dan air mata dari yang digubaloinya. Tepat. Pas. Tuh. Memang Bung Hatta banget nih. Kayaknya bijak. Kalau saya ketemu Bung Hatta dulu mungkin kayak gini lah ngomongnya. Penggemar Bung Hatta juga rupanya kan gitu ya. Kalau saya pakai kacamata kira-kira siapa mana ya? Enggak cocok kayak Bung Hatta nih. Bung Hatta tuh ketawanya jarang. Karena memikir umatnya lebih dalam kan. Karena orang ketawa tuh banyak umur dalam diri. Ada ini keren. Ya. Jadi apa namanya? Tapi saya jadi ingat Bapak Koperasi. Betul. Yang memikirkan tentang ekonomi kerakyatan, tentang HAMKA, benar ya? Sepakat. Jadi kan ada anekdot atau pelesetan ya. Jadi cita-cita beliau sebagai founding father koperasi itu 4 tahun waktu yang berjalan, mungkin sampai saat ini. Ya ada yang memplesetkan kan, bukan koperasi ya, tapi tidak sedikit dia sebagai sebuah lembaga, katakanlah mungkin lembaga koperasi ya, tetapi dalam praktiknya mungkin tidak menjalankan
unsur-unsur kelembagaan sebagai koperasi sebagaimana mestinya. Tetapi praktek yang terjadi adalah koperasi. Jerepras. Iya. Koperasi. Selalu ada lah plesetan. Jadi diperas. Diperas ya. Ya memang sosok Bung Hatta cerdas itu ada aja cepatnya. Koperasi ya. Iya. Itu praktek ilegal yang tidak boleh ada sebenarnya dalam praktek koperasi, karena kan sebenarnya yang diharapkan oleh Bung Hatta sendiri kan cooperation ya. Cooperation. Ada language, ada keterpaduan, ada kesatuan ya. Kebersamaan itu dia. Saling menguatkan. Kayak visi Aspen tuh jembatan kebaikan tuh bisa saling menguatkan. Sepakat ya saya. Setuju. Jadi memang itu diantara semangat kooperasi yang ingin dibangun oleh Bung Hatta gitu ya. Tapi mungkin di tengah kita menuju 17 Agustus ini dengan gaya Bapak Ustadz yang mirip Bung Hatta ini, pas bener nih kacamatanya kalau kita ukur kayak gini, panjang kayak gini ya, PC-nya miring-miringnya. aduh dahsyat. Iya. Jadi begini nih. Jadi kan sesuai itu tergantung sudut pandang. Oh iya. Kalau Pak Zul karena memandangnya berhadapan ini seperti Bung Hatta. Bung Hatta ya. Tapi kalau orang lain memandang dari belakang seperti bungkus. Kira-kira seperti itu. Kalau drone memandang kira-kira seperti apa? Jangan-jangan seperti bunglon. Kira-kira seperti itu ya. Aduh. Iya. Tapi ngomong-ngomong semangat Bung Hatta nih Ustaz. Kita lihat dari sudut pandang ini, dari sisi agama. Memang betul, memang harus menderita. Siapa sosok teladan saat di antaranya secara keagamaan ini selain Rasulullah ini misalnya? Yeah. Yang mungkin jadi yang jadi kita idolakan ya San. Ya banyak sosok tokoh ya, apakah Nabi, Rasul, sahabat, tabi'in dan lain-lain ya. Yang itu memang sebenarnya ya, patut kita dalami kembali ya. Perjalanan hidup mereka, sirahnya ya. Dan juga patut kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun sebenarnya. Apakah dia pejabat ataupun dia pejabat, apakah dia orang berpangkat atau tidak berpangkat ya. Sebenarnya ya, kehidupan orang-orang soleh ini perlu dijadikan contoh ya. Teladan. Ya misalnya kan ada seorang khalifah ya, walaupun dia bukan termasuk yang 4, tapi diyakini beliau adalah khalifah yang kelima ya. Umar bin Abdul Aziz kan. Itu tadi Aziz ya. Yang ini Aziz kan? Aziz Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Kalau ini Abdul Aziz. Oke, lanjut Ustaz. Kan kita sering mendengar atau pernah mendengar dari ceramah-ceramah buya-buya guru-guru kita. Pada saat beliau berkomunikasi dengan keluarganya atau dengan anaknya ya, karena ada keperluan keluarga, bukan kepentingan negara kan? Jadi kan waktu itu dalam kisahnya disebutkan sampai-sampai beliau harus memadamkan lampu ya. Karena beliau yakin ini urusan keluarga nih, bukan urusan negara. Sementara lampu ini lampunya negara gitu, dibiayai oleh negara. Maka udah dimatikan dulu. Bila urusan kami bergelap-gelap. Tetapi itu adalah contoh yang sebenarnya patut ditiru. Kira-kira memisahkan urusan pribadi dengan urusan negara ataupun urusan ya provinsi, urusan daerah, kota kabupaten. Betul ya. Kalau nama khalifahnya tadi siapa Ustaz? Umar bin Abdul Aziz. Aziz ya. Kalau ini Ibnu Aziz. Ya. Mungkin kalau saya tanya Bapak orang tua laki-laki Ustadz atau perempuan nih, dulu kenapa ingin dikasih Ibnu Aziz? Jangan-jangan ini juga kan terinspirasi dari situ juga. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun memang Aziz ini juga adalah kependekan nama kedua orang tua. Oh, apa sih Ustaz? Ada kependekan orang tua ya. Itu rahasia ya. Secret. Itu nama ayah itu Asep Ismail. Oh, Asep Ismail. Disingkat Aziz.
Oh iya. Kalau Ibu Zakir Husin, nah itu dia. Masya Allah. Itu begitu. Dahsyat sekali nih mengingatkan pahlawan kita nih dengan kopiah hitam kan. Nah, tapi Ustadz kalau soal warna ini banyak hitamnya, banyak putihnya. Ini mirip dekat sini nih, hitam putih. Ini memang warna kesukaan atau memang warna kebetulan? Jangan-jangan barangkali ini adalah siasat. Siasat apa tuh Ustadz? Agak sering-sering diundang podcast kali. Kira-kira seperti itu. Nanti menyesuaikan. Oh iya, kayaknya 1, 2, 3 ada 3 gelombangnya ya. Agak sering-sering. Iya bijak sekali ya Ustaz. Aduh, siap kita undang Ustaz, sering-sering Ustaz. Tapi saya ingin apa Ustaz? Sisi yang lain yang berbeda. Ustaz kalau senang kalau membaca lirik puisi, cukup hobi juga. Yang senang kata-kata indah enggak suka. Ya. Senang. Senang baca novel ada senang juga berarti. Baca novel itu tergantung tebal tipis. Karena hobi tadi beli buku kan. Iya. Bacanya kurang. Pandai benar lah. Orang tawaduk itu kayak gitu. Ada pesan lain daripada novel yang tebal. Lebih baik Al-Quran yang kita baca. Satu potong ayat itu nilai pahalanya dahsyat sekali. Ingatkan Abdul Aziz mengingatkan kita Khalifah Umar bin Abdul Aziz tawaduknya ya. Ustadz Abdul Aziz. Siapa tadi? Ibnu Aziz. Oh, Ibnu Aziz. Aziz ya. Aziz ya. Al-Asas. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, kayaknya Ustaz ini dahsyat. Ustaz kayaknya memang benar kita tutup dengan assalamualaikum nih. Waktu Ustaz mungkin masih ini kan. Masih banyak karena selamat terus menjadi pergerakan umat ini ke depan Ustaz. Tapi mohon kami dikasih tahu wejangan pendek 3 poin saja Ustaz tentang nasihat kehidupan agar kita ingat Ibnu Aziz, ingat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Silakan Ustaz. 3 kata ya. 3 poin atau 3 kata Ustaz ingatkan. Yang pertama, isbiru wasabiru warabitu. Itu adanya di ayat akhir surah Al-Imran. Artinya Ustaz? Kita ini mesti sering-sering bersabar. Isbiru, bersabarlah. Kemudian yang kedua wasabiru. Kita tingkatkan pula kesabaran kita. Ya karena kehidupan ini kan pada dasarnya adalah perjuangan. Kehidupan ini pada dasarnya penuh anak dan duri ujian. Iya. Maka kesabaran butuh dikuatkan. Warabitu. Nah, itu kalau warabitu itu semakin dikuatkan, dieratkan lagi. Persatuan, kesatuan, keberdayaan kita tentang masyarakat mesti dikuatkan. Karena kita yakin percaya bahwa ASPEN sebagai lembaga kemanusiaan tentu juga membutuhkan pondasi yang 3 dalam menjalankan program kegiatan. Mesti bersabar. Benar, sabar. Mesti bersabar lagi. Dan terakhir kuatkan ikatannya, bondingnya dikuatkan. Bondingnya ya. Termasuk juga keberdayaannya tengah-tengah masyarakat mesti dikuatkan. Karena disitulah letak spesifiknya ASPEN sebagai lembaga kemanusiaan. Luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Ibnu Aziz. Semoga nasihat Ustadz, kehadiran Ustadz dan mutiara untaian kata dan juga variasi diselingi dengan ketawa riuh menjadi kesan tersendiri dari 2 kacamata dan peci hitam yang mengingatkan tentang Bung Hatta. Siapa lagi Bung Hatta, karena kita mengingat Hari Republik Indonesia ini kan ya. Bung Hatta, hari kemerdekaan. Siapa lagi kalau bukan orang sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama ya. Masya Allah. Baik sahabat, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfam Yadi dan saya Ibnu Aziz mengucapkan akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.